KBR Inspiratif Terpercaya. Halo, selamat pagi. Kita berjumpa lagi di siaran Ruang Publik KBR di hari Senin, tanggal 2 Agustus 2021. Dan kembali lagi saya Ines Nirmala hadir menemani Anda sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan pagi hari ini kita membahas tema Ayo Imunisasi Stop Pneumonia. Kesempatan hari ini Ruang Publik KBR dipersembahkan oleh Save the Children dan juga Pfizer dan berkenaan dengan Hari Anak Nasional di tahun 2021 serta mendukung pencanangan imunisasi PCV atau pneumokokal conjugate vaccine, pneumococcus konjugasi yang dilakukan oleh Kemenkes di tahun 2021 ini. Yayasan Sayangi Tunas Cilik Mitra Save the Children bersama Pfizer mengadakan kampanye bertajuk Ayo Imunisasi Stop Pneumonia dan juga meluncurkan lagu Stop Pneumonia untuk mengajak pemangku kepentingan dan juga orang tua untuk berupaya bersama dalam mencegah kematian anak akibat pneumonia. Ini yang akan kita perbincangkan di Ruang Publik KBR yang bisa disimak di seluruh radio jaringan KBR di Indonesia dari Aceh hingga Papua dan di Jakarta lewat 104,2 MS3 FM. Siaran ini juga bisa disimak di channel YouTube Berita KBR dan channel YouTube Save the Children Indonesia, dan Anda bisa bergabung, berpartisipasi lewat telepon bebas pulsa di 0800 245 7893 atau lewat WhatsApp di 0812 118 8181. Kita juga mengajak Anda untuk memposting foto bersama rekan atau keluarga di Instagram dengan hashtag Stop Pneumonia, hashtag berpihak pada anak, dan jangan lupa di tag ke @kbr.id dan @savethechildren_id. Sekarang langsung saja kita sapa narasumber yang sudah hadir pada Ruang Publik KBR di hari ini. Yang pertama kita sapa ada Bapak Harimawan Latif, Senior Campaign Manager Stop Pneumonia Save the Children. Halo, selamat pagi Pak Hari. Selamat pagi Mbak Ines, sehat? Sehat-sehat juga, selalu sehat buat Salam. Pak Hari ya. Salam sehat ya. Terima kasih. Terima kasih. Berikutnya ada Dr. Nastiti Kaswandani, SPAK, Ketua UKK Respirologi dari IDAI. Selamat pagi Dr. Nastiti. Selamat pagi Mbak Ines, salam sehat. Salam sehat selalu, senang sekali sudah bergabung lagi di siaran Ruang Publik KBR. Dan juga narasumber kita yang berikutnya adalah Mas Aditya Dwi Putra, perwakilan ayah muda dari Save the Children. Halo Mas Adit, apa kabar? Selamat pagi Mbak Ines, sehat. Sehat-sehat, senang sekali kita bisa berkumpul pagi hari ini untuk membincangkan seputar kampanye Ayo Imunisasi Stop Pneumonia. Nah, ini sekarang saya mau ke Save the Children dulu, perwakilannya Mas Hari nih, bisa dijelaskan kenapa Save the Children menaruh perhatian terhadap pneumonia pada anak? Ya, terima kasih Mbak Ines. Jadi Save the Children kenapa menaruh perhatian? Karena menurut data-data itu di dunia sendiri pneumonia itu masih menjadi pembunuh nomor 1 di dunia. Lebih dari 800.000 balita tiap tahun atau sekitar 2.000 per hari itu meninggal akibat pneumonia. Dan kalau dibandingkan dengan jumlah kematian seperti diare dan malaria, pneumonia itu masih lebih banyak. Kemudian juga di Indonesia sendiri data-datanya juga masih cukup mengkhawatirkan karena di data tahun 2018 itu ada 19.000 balita juga meninggal atau sekitar 2 anak setiap jamnya. Dan salah satu penyebab utama juga kematian bayi dan balita di Indonesia selain diare. Selain itu juga Mbak Ines, ada satu julukan pneumonia ini yang cukup istilahnya memprihatinkan. Julukan pneumonia itu the forgotten killer. Jadi pembunuh, tapi masih pembunuh yang terlupakan. Nah, dari sinilah kami coba concern sekali terhadap bahaya pneumonia pada anak. Demikian Mbak Ines. Iya, ternyata mengkhawatirkan ya, kasus pneumonia yang terjadi di Indonesia menyebabkan kematian 2 anak setiap jamnya. Wah, Iya, betul. ini data yang sebenarnya mengerikan ya, makanya penyakit ini disebut the forgotten killer karena terlupakan. Iya, terlupakan. Iya, betul. Iya. Jadi, padahal sebenarnya akibat pneumonia pada anak ini berbahaya ya, fatal. Nah,
Ini saya ingin tahu juga lebih jauh seputar pneumonia yang Hmm. penting bagi kita untuk mewaspadai penyakit ini. Dokter Nastiti bisa dijelaskan sebenarnya apa itu pneumonia dan ini bahayanya seperti apa kepada anak? Ya, baik Mbak Ines dan pendengar. Jadi seperti tadi sudah dijelaskan oleh Pak Harimawan bahwa pneumonia itu forgotten killer. Kenapa forgotten? Nah, kalau kita lihat definisi pneumonia ini, jadi pneumonia itu merupakan suatu peradangan yang paling banyak disebabkan oleh infeksi yang mengenai jaringan paru dan jaringan penunjangnya, dan sifatnya akut. Apa artinya akut? Dia tuh berlangsungnya dalam waktu yang cukup singkat, dalam hitungan hari, paling lama 14 hari, dia bisa menyebabkan bahaya atau kematian. Jadi karena sifatnya yang akut, maka ini yang menyebabkan pneumonia ini seringkali dilupakan karena orang tua awalnya menganggap ini suatu gejala yang ringan atau yang bukan gejala serius. Jadi kalau kita lihat pengertian dari pneumonia bahwa dia merupakan peradangan paru akut, dia memang bagian dari suatu kelompok penyakit yang disebut infeksi saluran pernafasan akut. Jadi infeksi saluran pernafasan akut itu bisa menyerang bagian atas seperti hidung, tenggorok, tapi bisa juga menyerang sampai ke jaringan paru, akhirnya timbul pneumonia ini. Nah, kalau tadi dikatakan setiap jam anak Indonesia itu dua orang yang meninggal karena pneumonia, kenapa sedemikian berbahayanya? Jadi pneumonia ini ketika menyerang di jaringan paru, yang terjadi adalah adanya akumulasi cairan peradangan pada jaringan paru itu, sehingga fungsi paru kita tahu kan dia untuk menangkap oksigen untuk disalurkan ke seluruh tubuh. Ketika jaringan paru itu rusak karena pneumonia, yang harusnya dia bisa mengantarkan oksigen ke jaringan-jaringan di seluruh tubuh, maka proses penghantaran oksigen ini menjadi terganggu sehingga tubuh anak itu kekurangan oksigen. Nah, kekurangan oksigen yang berlangsung lama dan berat inilah yang bisa menyebabkan kematian, terutama pada balita. Barangkali ini sekarang masyarakat sudah sangat banyak bacaan mengenai adanya COVID ini ya, termasuk kekurangan oksigen atau hipoksia. Nah, seperti itulah mekanisme kurang lebih terjadinya pneumonia ketika jaringan paru itu rusak karena peradangannya, maka tubuh menjadi hipoksia, kekurangan oksigen sehingga bisa menyebabkan kematian. Ya, jadi ini berbahayanya karena berkurangnya oksigen di paru-paru dan juga akibatnya tubuh kekurangan oksigen ya. Pada anak ini seringkali mungkin orang tua tidak menganggap pneumonia adalah hal yang serius ya, Dok, pada anak. Betul, karena memang awalnya biasanya diawali dengan gejala selesma biasa seperti demam, pilek, batuk. Tapi ketika itu bisa berlanjut ke pneumonia, bisa terjadi kegawatan yang menyebabkan kematian. Ya, Dok, ini melihat dari penjelasan dokter memang pneumonia ini berbahaya ya, apalagi bagi anak. Dan untuk orang tua atau masyarakat, ini seperti apa yang bisa dilakukan untuk mencegah pneumonia dan juga menjaga agar imunitas anak itu tetap baik? Ya, jadi kabar baiknya sebetulnya adalah meskipun dia bisa menyebabkan kegawatan atau kematian, sebetulnya pneumonia ini bisa dicegah. Nah, itu mesti digarisbawahi. Pneumonia itu sebetulnya bisa dicegah. Apa saja cara pencegahannya supaya balita atau anak kita terhindar dari pneumonia? Tentu yang pertama adalah memberikan nutrisi yang terbaik untuk anak-anak. Misalnya bayi-bayi yang diberikan ASI eksklusif lebih baik perlindungannya. Jadi kita lanjutkan pemberian ASI, nutrisi yang seimbang. Itu bisa mencegah pneumonia karena anak-anak yang berada dalam kekurangan gizi atau gizi buruk, dia lebih mudah terkena pneumonia. Lalu yang kedua, perilaku hidup bersih sehat. Saya kira ini semasa pandemi ini sudah banyak dikampanyekan ya. Cuci tangan, kemudian mengenakan masker, kemudian etiket batuk bersin untuk menghindari penularan. Ini sudah banyak dikampanyekan. Jadi ini harus terus dikerjakan oleh siapapun. Lalu yang ketiga, untuk pencegahan pneumonia, kita tahu bahwa saluran napas ini sangat rentan terhadap
zat-zat yang bisa merusak. Jadi hindari anak dari paparan polusi. Polusi apa? Nah, ini selama PPKM apakah terhindar dari polusi? Tidak, justru polusi yang berbahaya adalah polusi di dalam rumah, yaitu apa? Asap rokok. Nah, kalau di rumah ada yang merokok, maka selama PPKM pun anak akan selalu terhirup oleh asap rokok. Ini harus dihindari. Lalu selanjutnya, yang penting juga, bahwa tadi saya katakan pneumonia itu dapat dicegah. Dicegah dengan apa? Dengan salah satunya adalah vaksinasi atau imunisasi, dengan imunisasi yang memang terkait dengan pneumonia. Apa saja imunisasi yang terkait dengan pneumonia? Yang pertama, imunisasi DPT, kemudian HIV, kemudian campak, kemudian imunisasi pneumokokus yang tadi di awal nanti kita akan bicarakan lebih detail ya. Karena pneumokokus ini salah satu bakteri penyebab pneumonia yang paling sering, jadi ini juga cukup penting. Lalu juga imunisasi influenza. Mungkin kalau sulit menghafalnya orang tua, ikut saja jadwal imunisasi yang sudah dicanangkan oleh pemerintah ataupun Ikatan Dokter Anak Indonesia. Dengan melengkapi itu akan melindungi anak-anak kita tentu lebih baik. Nah, itu pencegahan yang bisa dilakukan, Mbak Ines. Iya, wah ini udah lengkap banget ya yang dijelaskan Dokter Nastiti untuk mencegah anak terkena penyakit pneumonia dan juga menjaga daya tahan tubuh anak tetap baik. Nah, sekarang saya mau ke perwakilan ayah muda dari Save the Children nih. Sepertinya kalau kita membicarakan tentang anak kan biasanya ibu atau mama gitu ya sosok yang ditampilkan. Tapi ini menarik karena sekarang kita berbicara dengan sosok ayah yang kelihatannya sangat perhatian sama anak nih. Ya, Mas Adit, ini bisa Mas Adit ceritakan juga ya kenapa peran ayah itu penting dalam perhatian terhadap kesehatan anak. Ya, karena menurut saya ya sosok ayah itu adalah sosok yang tidak bisa dipisahkan dari seorang ibu ya, terutama dalam hal parenting. Karena demikian secara psikis anak tersebut bisa mendapatkan kasih sayang yang sempurna. Tentunya ya sang ayah ini juga harus turut berperan aktif dalam implementasi pengasuhan anak itu, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, sosok ayah ini juga menurut saya harus lebih ditunjukkan kepada anak tersebut dalam beberapa kegiatan pengasuhan, baik dalam pencukupan nutrisi dari ASI-nya dan juga hal yang lainnya, serta juga bisa selalu hadir, terutama ketika anak itu mengalami masalah kesehatan ya. Jadi agar anak itu bisa dapat rasa aman dari ayah tersebut. So, bagi saya sih kalau kesehatan fisik anak itu harus dimulai, kesehatan anak itu harus dimulai dari kesehatan mental. Seperti itu. Baru nanti kesehatan fisiknya itu juga ikut mengikuti. Iya, Seperti dan itu. pastinya setiap ayah atau setiap orang tua juga ini harus ikut berperan serta ya kedua-duanya untuk menjaga Betul. kesehatan anak dan dalam perawatan, pengasuhan harus ikut terlibat. Nah, ini kita bicarakan juga Mas Harimawan dari Save the Children untuk masalah pneumonia yang terjadi pada anak. Apa yang dilakukan Save the Children untuk hal ini? Baik, terima kasih Mbak Ines. Jadi di tahun 2019 Save the Children International itu mencanangkan kampanye global pneumonia dan kita sebagai salah satu membernya ikut serta dalam pneumonia berdasarkan data-data yang tadi saya sampaikan. Jadi awalnya kita membuat semacam formative research untuk mengemas dalam bentuk strategi komunikasi untuk mengidentifikasikan latar belakang masalah, tantangan, kemudian beneficiary-nya siapa, penerima manfaatnya siapa, kemudian stakeholder yang kita bisa ajak itu siapa. Kemudian juga ada pesan kunci yang kita akan kirimkan pesannya kepada beneficiary, yaitu apa itu pneumonia, tanda-tanda bahayanya, bagaimana cara pencegahannya, dan juga kita membuat semacam kayak tagline dan juga ada logo untuk mempermudah pengenalan tentang kampanye kami. Kemudian di 2019 sampai 2021 ini kita telah mengadakan beberapa kegiatan mulai dari kampanye sendiri, terus penguatan kapasitas dari tenaga kesehatan di wilayah kerja kami, kemudian juga kami juga mendistribusikan untuk bantu puskesmas dan juga kita memproduksi printing material atau material-material kampanye yang bisa digunakan di berbagai media termasuk printing maupun online maupun elektronik. Seperti itu Mbak. Jadi memang ada beberapa kegiatan yang kami coba untuk bisa menyebarkan pesan bahaya pneumonia ini kepada berbagai kalangan karena
mungkin bisa dikoreksi lagi sama Dr. Natesi bahwa pneumonia ini bisa menyerang itu dari berbagai kalangan, terlepas dari status ekonomi dan pendidikan, semua anak itu bisa terkena. Jadi kita coba mengambil langkah-langkah untuk bisa menggapai beneficiary atau penerima manfaat itu dari berbagai, mungkin di daerah perkotaan, urban, atau mungkin daerah pedesaan. Kira-kira seperti itu. Jadi memang banyak yang sudah disiapkan oleh Save the Children sebagai bagian untuk menyebarluaskan kesadaran akan bahaya pneumonia ini ya. Nah, nanti betul. kita akan bicarakan juga, Mas Haryomawan, seputar rangkaian acara yang sudah disiapkan dalam kampanye dari Save the Children. Tapi sekarang saatnya kita jeda dulu sejenak.